Setelah Yesus bangkit dari yang berawan mati pada pagi pada hari pertama minggu, Ia mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat muridnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menambahkan diri dalam tempat yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, padahal mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menambahkan diri ke 11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, Yesus menjelaskan ketidakpercayaan dan kerejilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk." Demikian sabda Tuhan. Ibu Bapak Saudari yang terkasih, sebelum bisa tadi program yang hadir di sini usia paling muda berapa, paling tua berapa, usianya yang paling muda katanya 60, terus yang paling sepuh, paling senior itu 92. Terus pikir-pikir saya ada di tengah-tengahnya. Saya lihat tahun 46, jadi tahun ini saya menjadi umur 79. Saya termasuk sahabat-sahabat seperti Ibu Bapak, sahabat satu usia secara lanjut. Itu yang saya lihat kepada sahabat-sahabat saya tidak akan khotbah. Saya hanya mau mengingatkan bahwa dalam usia-usia kita, usia-usia 79 ke atas atau 60 ke atas, kita diajak oleh Tuhan seperti dalam doa pembukaan untuk selalu bersyukur atas rahmat Tuhan, rahmat kebangkitan, rahmat cinta kasih yang dilimpahkan kepada kita semua selama kita menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Tak 60 tahun, tak sampai 92 tahun. Dan kita perlu mengalami banyak peristiwa macam-macam, peristiwa yang membahagiakan, tapi peristiwa juga yang tidak menyenangkan ataupun memprihatinkan. Kita tahu bahwa dalam peristiwa-peristiwa macam-macam itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendampingi dan menyertai kita. Itu yang menyebabkan kita bisa bertahan, kita bisa kuat dalam menjalani perjalanan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengambil hidup kita. Kan hidup kita itu seperti kata Paulus, bahwa hidup kita itu seperti ada dalam firman. Firman pasti pulang di beberapa hari, dan kita tidak tahu kapan firman itu akan dibongkar. Sehingga kita selain bersyukur atas rahmat Tuhan,
kita juga mencoba merasakan kesatuan dalam kehidupan kita, dan tidak hanya merasakan, mencoba mengusahakan, mewujudkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita bisa sejalan dengan firman-Nya, sehingga akhirnya kita bisa masuk ke dalam keabadian bersama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, dalam kehidupan usia-usia senior kadang bagi bapak yang berkeluarga itu masih memikirkan gimana nasib anak kita, mana nasib hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan telah mengatur secara tersendiri. Anak itu sudah dewasa, mereka masih sudah bisa mengatur kehidupannya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hasil atau akan apa yang dialami. Percayakan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Memang kadang-kadang dalam kehidupan kita bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan yang kita harapkan. Kita mengharapkan jalan secara cepat, tapi Tuhan itu kadang-kadang bertindak tidak tahu kapan Tuhan akan bertindak, tapi pada saatnya Tuhan itu pasti bertindak. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Maria pada saat pesta di Kana, di mana Ibu Maria melaporkan anak keluarga terus tanggapan Tuhan Yesus mengatakan apa itu satu belum tiba. Kata-kata ini tampaknya tidak menyenangkan hal bagi kita, tapi Ibu Maria biasa mendengarkan hal macam itu karena sejak anak-anak Tuhan Yesus sudah mengungkapkan hal semacam itu. Kita ingat bahwa pada saat Tuhan Yesus dipersembahkan di kayu suci pada usia 12 tahun, Yosef dan Ibu Maria, Yosef dan Ibu Maria pergi sendiri. Setelah beberapa saat baru sadar bahwa Ibu Maria, bahwa anak-anak Yesus tertinggal di gereja, dan pada saat itu baru kembali. Dan Ibu Maria bertanya, mengapa engkau tega pada perempuan? Jawaban dari Tuhan Yesus, apakah ibu bapak tidak tahu bahwa saya harus tinggal di rumah Bapa? Kata-kata ini untuk masuk dalam hati Ibu Maria. Saya ingin mengungkapkan bahwa kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan tentu pada saatnya akan menolong membantu anak cucu kita yang sudah dewasa, yang cucu kita sudah dewasa, sehingga mereka bisa bertindak sejalan dengan kendalinya, sehingga kita tidak perlu mencemaskan mereka. Kita bisa pada pribadi-pribadi yang sudah berusia lanjut hingga bisa nikmatilah hidup, tempatlah hidup dengan berbahagia, dengan kalau ada pribadi melakukan penyakit tertentu, tapi tidak bisa menikmati hidup dalam keadaan bahagia. Tetapi pribadi-pribadi yang lain bisa menikmati hidup dengan baik dan tidak dapat mencemaskan nasib putra tidak dan yang ketiga yaitu kita diarahkan dan juga berusaha untuk makin mendekatkan diri pada Tuhan dengan doa-doa yang kita lakukan untuk diri kita, tapi kita tidak boleh melupakan doa untuk pribadi-pribadi yang lain supaya mereka pun bisa juga mengalami kebahagiaan
kebahagiaan dalam kehidupan. Kita tidak berdoa untuk diri kita, anak cucu kita, tapi juga berdoa untuk sesama kita yang seusia, yang mengalami gangguan yang sama, tapi tidak terbatas pada itu saja, tapi juga berdoa untuk sesama yang lain, yang berjaya lain. Dan ini merupakan cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang saudara terkasih, saya akan sharing mengenai hidup saya sendiri. Pada masa